Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Masya Allah ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita ya. Berdoa mulai. Ibu mau tanya, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah anak ya kalau masuk semua ya. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan ya. Anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Nah ya, sekarang anak-anak silakan berdiri ya. Lihat di video di depan ya. Ikuti gerakannya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebenaran dan belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan gotong royong mandiri, kreatif dan berkreasi. Dan tangan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ya, karena hari ini pembelajaran kita adalah tentang P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, itu P5. Nah, kalau untuk pembelajaran di pelajaran agama itu ada namanya P5 PPRA ya. Jadi kalau dalam pendidikan agama Islam itu P5-nya digabung ya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin namanya ya. Jadi P5 PPRA ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang P5 PPRA ya. Baiklah anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat mengetahui apa itu gaya hidup berkelanjutan ya. Jadi anak-anak dapat memahami apa itu gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana cara memilih dan memilah serta mengelola sampah ya. Yang ketiga adalah anak-anak bisa mempraktikkan membuat taman menggunakan botol bekas. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gaya hidup berkelanjutan. Siapa yang tahu apa itu gaya hidup berkelanjutan? Silvi, nah, pakai mic-nya. Gaya hidup berkelanjutan itu hidup dengan cara yang tidak merusak alam supaya bumi tetap baik dan bersih. Ya, benar. Ada lagi yang tahu? Fajar. Itu seperti tidak buang sampah sembarangan dan menjaga supaya pohon-pohon tidak ditebang. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu. Nah, ya benar sekali ya jawaban dari Silvi dan Fajar tadi ya, bahwasannya gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup dengan menjaga keseimbangan alam. Nah, ya, salah satunya adalah dengan cara mengelola sampah dengan benar ya.
Nah, Ibu mau tanya nih, menurut kalian apa itu sampah? Ayo, ada yang tahu? Hani. Bentar. Sampah adalah barang-barang yang tidak terpakai lagi, seperti plastik, kertas, dan sisa makanan. Ya, benar. Jadi sampah itu menurut Hani adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi ya. Benar sekali ya, Nak ya. Ayo, ada lagi yang tahu? Ya, Dias. Nah, ini Dias. Ada dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Ya, benar. Semuanya benar ya. Jadi, sampah itu adalah sisa ya atau barang yang dianggap tidak berguna ya. Itu adalah sampah ya. Makanya Nak, jadi kalau kita pengen dianggap berguna ya, maka kita tidak boleh jadi sampah ya. Paham enggak? Ya. Maka jadilah orang yang hebat, orang yang cerdas, dan jangan pernah mau dianggap menjadi sampah. Kalau kita manusia sudah dianggap sampah sama orang lain, maka keberadaan kita itu sudah tidak dilihat lagi sama orang lain. Ayo, bagaimana supaya kita tidak dianggap sampah sama orang lain? Maka kita harus bisa memantaskan diri kita. Mumpung kalian masih kecil ya, kalian harus semangat belajar, semangat meraih cita-cita, supaya nanti ke depan kalian bisa memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jangan sampai menjadi sampah. Paham? Paham ya? Nah ya, benar sekali tadi ya jawaban Hani dan Dias Nak ya tentang apa itu sampah. Coba kalian lihat gambar di sini. Ini gambar apa Nak? Sampah. Ini adalah tempat akhir pembuangan sampah ya. Ini adalah sampah yang dihasilkan oleh kita setiap hari. Ya, jadi sampah yang kita hasilkan setiap hari ya, kita kumpul lama-lama bisa menjadi gunung sampah, ya. Nah, jadi benar yang dikatakan sama Hani dan Fajar tadi ya, bahwasannya sampah itu adalah sisa-sisa bahan atau barang yang sudah tidak digunakan lagi dan dianggap tidak dimiliki oleh pemiliknya ya. Sampah dapat berasal dari aktivitas manusia ya, seperti rumah tangga, terus sisa jajan kalian itu, bungkus sampahnya itu ya, kalian buang sembarangan itu bisa jadi sampah ya, bisa dari industri atau pertanian. Jadi sumber sampah itu sangat banyak yang kita hasilkan setiap harinya. Sekarang coba kalian bayangkan kalau seandainya ya kebiasaan ini tidak dihentikan ya. Nah, kalian nanti 10 tahun yang akan datang ketika kalian kuliah ya, kalian akan melihat gunung-gunung sampah ada di mana-mana. Berdasarkan jenisnya, sampah terbagi menjadi 3. 1, sampah organik. Ya, sampah organik itu sampah yang dapat terurai secara alami seperti yang kalian sebutkan tadi ya, sisa makanan, daun dan kulit buah ya, atau kalian sebutkan tadi apa, bangkai hewan juga bisa terurai ya. Yang kedua itu sampah non organik. Sampah non organik itu adalah sampah yang sulit terurai dan membutuhkan waktu lama untuk hancur. Contohnya adalah plastik, kaca, dan logam ya. Kemudian yang ketiga itu adalah sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Tuh, sampah yang mengandung zat berbahaya seperti baterai bekas, obat-obatan kadaluarsa atau limbah kimia ya. Jadi kalau untuk sampah nomor 3 ini Nak, ini butuh penanganan khusus dan bukan kita yang menanganinya Pak ya. Jadi kalau ada di rumah anak-anak ya, barang-barang yang berbahaya seperti baterai bekas, obat-obatan kadaluarsa atau limbah kimia itu tidak boleh dibuang sembarangan ya. Masukkan ke dalam plastik ya. Terus sampahnya langsung kalau di sini tidak ada ya mobil sampah yang lewat itu ya. Nggak ada ya. Kalian boleh antarkan ke depan di jalan yang besar itu, masukkan ke dalam kotak sampah yang ada di sana. Nah, pas pagi hari Nak ya,
biasanya nanti sekitar jam 8 atau setengah 9 pagi itu petugas kebersihan akan mengambil sampah-sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan itu ya. Nah, jadi nanti kalau untuk sampai B3 ini ada penanganan khusus. Biasanya nanti mereka pisahkan. Paham nak ya? Nah, yang akan kita pelajarin hari ini adalah yang ini, yang nomor 2. Kita akan mengelola sampah non-organik ya. Dengan cara apa? Kita akan membuat taman menggunakan botol bekas. Nah, ya. Prinsip-prinsip mengelola sampah itu ada 5, yaitu reduce, reuse, recycle, recover, dan road. Ya. Nah, apa itu? Nah, istilah-istilah itu. Sekarang reduce. Reduce itu artinya mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai seperti sedotan plastik, kemasan makanan, dan kertas ya. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik antara lain dengan menggunakan barang-barang yang bisa digunakan kembali. Tahu nggak maksudnya apa? Misal nih, kalau belanja ke Indomaret atau ke pasar, kalian bawa tas sendiri, tas belanja sendiri. Jadi tidak perlu lagi menggunakan plastik asal ya. Jadi misalnya nih, kalian ke pasar atau ke Indomaret, kalau kalian membawa tas sendiri, kalian tidak perlu meminta kantong plastik atau kantong asal kepada penjual ya. Paham? Paham? Jadi semua belanja itu langsung dimasukkan ke dalam tas yang kalian bawa ya. Itu salah satu mengurangi tas plastik. Yang kemudian yang kedua apa? Menggunakan botol minum yang bisa diisi ulang ya. Jadi kalau sekolah kalian bawa botol minum, bawa tempat bekal sendiri ya. Terus tidak memakai sedotan plastik. Selain itu juga kita bisa memilih produk kemasan yang ramah lingkungan ya. Misalnya nih, kalau kalian bawa nasi misalnya ya, bawa bekal di sekolah, kalian belum punya tempat nasi, kalian bisa membungkusnya pakai daun pisang ya. Paham? Sampai di situ ya. Itu reduce, cara yang pertama ya. Kemudian cara yang kedua itu adalah reuse. Reuse itu menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai. Misal buku bekas, misalnya nih ibu kan nih ada ngeprint ini ya, ngeprint tugas untuk kalian nih ya. Nah, setelah kalian mengumpulkan berkas, ini kertasnya nggak langsung dibuang ya. Yang kertas kosongnya itu masih bisa dimanfaatkan untuk catatan atau bisa digunakan untuk membuat amplop ya. Jadi masih banyak meskipun kertasnya sudah ada tulisannya seperti ini. Paham enggak? Ya, artinya kita menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa layak pakai ya. Contoh nih, yang kita lakukan sekarang nih, kita mendaur ulang botol bekas untuk dibuat taman ya. Nah, itu juga salah satu bentuk reuse, yaitu menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa layak pakai. Nah, ya. Kemudian recycle. Nah, recycle itu mendaur ulang sampah yang tidak dapat digunakan kembali, seperti kertas, plastik, dan logam yang tidak bisa digunakan kembali. Misalnya kertas nih, bisa diolah menjadi bubur kertas, nanti bisa dibuat hiasan dinding, dan lain-lainnya ya. Seperti kita nih, botol minum bekas yang kita kumpulkan sekarang, itu kita daur ulang kembali menjadi sebuah taman ya. Kemudian yang keempat itu recover. Recover itu memanfaatkan sampah organik atau mengelola sampah organik menjadi kompos ya, untuk menyuburkan tanaman. Nah, ya, paham ya? Ada hadis yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan ini ya, termasuk kita pengelolaan sampah. Artinya ketika kita mengelola sampah itu kaitannya dengan menjaga kebersihan ya. Ada yang hafal hadisnya apa? Ayo kita baca sama-sama apa? Anzofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman
ya. Jadi salah satu yang kita lakukan pada hari ini itu merupakan salah satu kita meneladani sunnah Rasulullah SAW dalam hal menjaga lingkungan, dalam hal menjaga kebersihan. Ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian perhatikan video di depan ya. Ini adalah pengelolaan sampah kreatif atau taman yang akan kita buat ya hari ini, nak ya. Coba diperhatikan dulu. Nah. Anak, kalian sudah menonton tadi ya. Ini adalah salah satu bentuk pengelolaan sampah kreatif yang insya Allah akan menjadi referensi bagi kita untuk membuat taman menggunakan botol plastik bekas ya. Kalian sudah bawa belum botol plastiknya? Coba tunjukkan, coba ditunjukkan. Ya, bawa ya, semuanya ya. Kuasnya kalian bawa tidak? Coba. Angkat ya, semuanya bawa ya, kuas ya. Oh ya sudah. Nah, sekarang simpan lagi botolnya ya. Nah, Ibu jelaskan lagi sedikit lagi ya. Nah, coba anak-anak amati lingkungan di sekolah kita ya. Yang sering kalian lihat atau kalian temui sampah apa saja yang ada di sekolah kita? Ayo. Sampah plastik ya. Sedikit apa banyak? Terus sampah apa lagi? Sampah daun ya, karena sekolah kita ini banyak pohon, maka banyak daun-daun yang jatuh ya. Sekarang Ibu tanya lagi. Di sekolah kita, pengelolaan sampahnya itu seperti apa? Sampahnya diletakkan di mana? Di mana? Di tempat sampah. Setelah di tempat sampah, dibawa ke mana sampahnya? Diletakkan di mana? Dibakar. Kalau belum dibakar, biasanya diletakkannya di mana? Di pojokan dekat perpus. Nah, ya. Ibu sekarang Ibu mau nanya, menurut anak-anak, enak nggak dilihat seperti itu? Enggak ya. Sekolah kita menjadi kumuh, kotor, nak ya, benar kan? Terus kalau sampah itu dibakar, asapnya itu nak bisa membahayakan kita, ya, paham nggak? Karena asap yang terhisap itu nanti bisa merusak paru-paru kita, sehingga nanti kalau sering lama-lama ya kita sering menghisap asap dari sampah itu nak, kita bisa kena penyakit namanya infeksi saluran pernapasan atau ISPA ya. Terus bagaimana kalau sampah plastiknya dibiarkan terus seperti itu? Lama-lama nanti sekolah kita menjadi apa? Gunung sampah ya. Mau tidak itu terjadi? Kalau tidak mau, mulai dari sekarang anak-anak, mumpung belum terlambat, kita akan mengelola sampah yang ada di sekolah menjadi barang-barang yang berguna. Nanti kita akan pisahkan sampah-sampah yang ada, bungkus plastiknya nanti kita pisahkan sendiri, yang botol plastiknya nanti kita pisahkan sendiri ya untuk P5 ke depannya. Yang untuk hari ini kita fokus saja dengan membuat taman dari botol plastik. Nah, nanti untuk kedepannya kita akan ambil itu seluruh sampah-sampah bungkus-bungkus plastik kalian itu bekas jajan ya.
nanti kita akan buat eco brick. Tahu ada eco brick itu apa? Eco brick itu kita akan memenjarakan sampah di dalam botol. Jadi sampahnya nanti kita masukkan ke dalam botol, nanti kita tutup, nanti kita rangkai, bisa jadi kursi, bisa jadi meja, ya. Tapi itu nanti untuk P5 kita selanjutnya, ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya lagi, ya. Betapa berbahaya sekali ya jika sampah itu kita biarkan seperti ini tanpa ada pengelolaan. Betul apa tidak? Ya, benar apa salah? Benar ya. Nah, menurut kalian ya, jika sampah ini dibiarkan terus-menerus, apa yang akan terjadi? Menjadi gunung sampah, terus apa lagi? Apa menjadi sarang penyakit, terus apa lagi? Apa lagi? Sekolah kita menjadi kotor ya. Mau tidak sekolah kita menjadi seperti apa yang kalian sebutkan tadi? Tidak. Nah, kalau tidak, mulai sekarang kita akan mengelola sampah. Terus, apa yang harus kita lakukan anak-anak supaya sampah itu berhenti sampai hari ini? Artinya, besok tidak ada lagi penambahan sampah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama apa? Bawa botol minum sendiri. Terus yang kedua apa? Apa? Bawa apa? Ya, bawa tempat bekal sendiri, ya. Bawa botol minum sendiri, bawa tempat bekal sendiri. Kalau mau jajan, anak-anak misalnya mau beli es nih, nggak usah lagi pakai yang plastik sama sedotannya itu, ya. Bawa cangkir sendiri, kasih ke ibu kantinnya, ya. Supaya apa? Supaya sampah di sekolah ini tidak bertambah, ya. Paham? Anak-anak, perhatikan, hari ini kita akan membuat proyek yang sangat menarik, yaitu membuat taman dari botol bekas. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang kalian berhitung dari 1 sampai dengan 4, nanti yang menyebutkan nomor 1 itu kelompok 1, yang menyebutkan nomor 2 kelompok 2, yang menyebutkan nomor 3 itu kelompok 3, dan yang menyebutkan nomor 4 itu kelompok 4. Ya, sekarang ayo berhitung mulai dari Alia. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. 1 ya, sudah ya. Ingat-ingat nak ya. Ingat nomor yang kalian sebutkan ya. Nanti, Silvi perhatikan, nanti ketika di bawah kalian langsung berkumpul dengan kelompoknya ya. Ibu harapkan kalian bisa bekerja sama ya dengan teman sekelompoknya ya nak ya. Supaya hasil dari proyek kita menjadi maksimal. Nah ya, paham semuanya? Paham ya. Sudah siap? Siap. Kalau siap, mari kita ke bawah. Teruslah berjuang walau badai menghadap, jangan pernah menyerah, mimpi kan terwujud jua. Cucuran keringat tanda perjuangan, walau terkadang mungkin kita lelah. Berlagu tanpa gentar, langkah maju takkan goyah. Satu tujuan, satu impian, dengan tekad yang bulat raih masa depan. Teruslah berjuang walau badai menghadap, jangan pernah menyerah, mimpi kan terwujud jua. Cucuran keringat tanda perjuangan, walau terkadang mungkin kita lelah.
raih masa depan. Teruslah berjuang walau badai menghadap. Jangan pernah menyerah, mimpi kan terwujud jua. Cucuran keringat tanda perjuangan. Walau terkadang mungkin kita lelah, berlagu tanpa gentar langkah maju, takkan goyah. Satu tujuan, satu impian, dengan tekad yang bulat raih masa depan. Teruslah berjuang walau badai menghadap. Jangan pernah menyerah, mimpi kan terwujud jua. Cucuran keringat tanda perjuangan. Walau terkadang mungkin kita lelah, berlagu tanpa gentar langkah maju, takkan goyah. Satu tujuan, satu impian, dengan tekad yang bulat raih masa depan. Teruslah berjuang walau badai menghadap. Jangan pernah menyerah, mimpi kan terwujud jua. Cucuran keringat tanda perjuangan. Walau terkadang mungkin kita lelah, berlagu tanpa gentar langkah maju, takkan goyah. Satu tujuan, satu impian, dengan tekad yang bulat raih masa depan. Teruslah berjuang walau badai menghadap. Jangan pernah menyerah, mimpi kan terwujud jua. Cucuran keringat tanda perjuangan. Walau terkadang mungkin kita lelah. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Proyek kita sudah selesai, tamannya sangat indah, nak ya. Kita apresiasi dulu untuk diri kita pada hari ini dulu. Tepuk tangan. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kalian kelompok 1 sampai dengan 4 mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan dalam kegiatan P5 PPRA ini, membuat taman dari botol bekas ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan apa saja yang kalian temukan, yang kalian rasakan, tantangan apa yang ada ketika kalian membuat taman dari botol bekas. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami. Alhamdulillah, kami semua berhasil menyelesaikan banyak langkah penting dalam proyek ini. Kita sudah berhasil mengumpulkan botol bekas, membersihkannya, mengecatnya, menyusun menjadi sebuah taman, menanam bunga, dan merapikan taman dengan baik. Semua itu tidak akan terwujud tanpa kerjasama dan semangat teman-teman semua. Ya, betul. Bagus sekali ya. Tepuk tangan ya semuanya. Ya, jadi betul sekali nak ya. Jadi pekerjaan itu meskipun berat, sepertinya rumit, tetapi kalau dikerjakan secara bersama-sama maka akan menjadi ringan. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1.
Nah, alhamdulillah anak-anak ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya sudah presentasi ya. Semuanya keren, semuanya hebat, tepuk tangan semuanya. Anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, ya. Apa yang kalian rasakan setelah kalian berhasil membuat taman dari botol bekas? Ayo. Ya, Nafisa. Saya merasa bangga karena bisa memanfaatkan botol bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat, Bu. Ya, Nafisa dia merasa bangga karena bisa memanfaatkan botol bekas menjadi sesuatu yang berguna. Ada lagi? Siapa lagi? Piko. Apa Piko? Saya merasa senang karena tanamannya terlihat indah. Piko merasa senang karena tanamannya terlihat indah. Masya Allah ya, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Mengapa pada proyek ini kita memilih botol bekas sebagai bahan untuk membuat taman? Fahri. Bentar ya. Ayo Fahri, apa Fahri? Karena dapat membantu mengurangi sampah botol. Oh ya, karena dapat membantu mengurangi sampah botol. Benar, tepuk tangan nak. Ayo siapa lagi? Ayo. Silpa. Silakan nak. Botol bekas mudah ditemukan. Botol bekas mudah ditemukan. Betul sekali ya. Di mana-mana kita lihat banyak sekali botol bekas. Ayo siapa lagi? Reza. Botol bekas dapat dibuat pot, pagar, dan untuk membuat taman. Iya, botol bekas itu mudah dibentuk. Nah ya, bisa dibuat pot, bisa dibuat pagar ya, bisa juga buat taman vertikal. Nah ya, banyak sekali nak ya. Apa yang bisa kita buat dari botol bekas? Tepuk tangan Pak Reza. Sekarang anak-anak, perhatikan Ibu. Taman tadi sudah kita buat, nak ya. Tetapi itu tidak cukup sampai atau berakhir sampai hari ini saja. Tentunya ada tindak lanjut ke depan yang harus kita lakukan terhadap taman itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk merawat taman yang sudah kita buat? Ayo, ada yang bisa? Ya, Jenita. Bagaimana cara merawatnya? Kami akan menyiram setiap hari. Menyiramnya setiap hari. Ya, betul. Siapa lagi? Ya, izin. Memberikan pupuk secara berkala. Memberikan pupuk secara berkala. Jadi nanti anak-anak boleh ya sebulan sekali bawa pupuk kandang dari rumah ya. Boleh bawa kotoran ayam atau apa kotoran dari kambing. Itu boleh nak ya. Nanti sebulan sekali kita akan memupuk tanamannya secara berkala. Ayo siapa lagi? Ada yang tahu lagi? Apa yang kita lakukan? Apika? Apa Apika yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman kita? Membuang rumput yang tumbuh di taman. Membuang rumput yang tumbuh di taman. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Kalian siap melakukan apa yang sudah disebutkan sama teman-temannya tadi? Siap ya. Jadi, proyek taman ini dari sekarang sampai ke depan itu menjadi tanggung jawab kalian. Siap? Siap. Ya. Tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah berakhir sampai di sini ya. Ibu ucapkan terima kasih atas semangat dan partisipasi kalian dalam kegiatan kita pada hari ini. Semuanya keren, tepuk tangan dulu. Ya, sebelum Ibu tutup,
kegiatan kita pada hari ini, silakan ceritakan kegiatan kita pada hari ini sama keluarga kita di rumah supaya bisa menjadi pembelajaran dan menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara kita memilah dan mengolah sampah. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.